Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gedung apakah ini? Nah, gedung ini merupakan Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta, yang merupakan bekas Stovia, yaitu organisasi himpunan mahasiswa kedokteran yang menjadi awal mula kemunculan kebangkitan nasional di Indonesia atau tonggak pergerakan nasional dengan tumbuhnya beberapa organisasi modern pada saat itu. Nah, pada sobat ini, kalian sebelumnya telah belajar mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia secara umum ya. Dan untuk materi pertemuan kali ini yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Tujuan yang harus dicapai yaitu kalian mengetahui dan menganalisis munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia secara baik. Dan untuk teknik yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu secara ceramah daring dan penilaian melalui teka-teki silang. Juga keaktifan kalian bertanya melalui WhatsApp group dan melalui media lainnya ya. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Nah, masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional pada tahun 1008 hingga 1942 dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama yaitu masa pembentukannya, berdiri seperti organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Indi Sepatis. Dan yang kedua yaitu masa radikal atau non-kooperasi, berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga adalah masa moderat atau kooperasi, berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan juga GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan juga organisasi perempuan. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Pada awal abad 20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Nah, salah satu sekolah kedokteran bernama Stovia yang berada di daerah Batavia atau Jakarta saat ini mendirikan sebuah organisasi bernama Organisasi Budi Utomo karena untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikannya. Nah, mereka sepakat mendirikan organisasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat juga dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Nah, tokoh lain pendiri dari Budi Utomo ada Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan juga RT Aryo Tirtokusumo. Nah, itu merupakan tonggak organisasi pertama ya. Dan yang kedua ada Sarekat Islam atau SI. Nah, Pasar Klewer di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah saat itu ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Nah, akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan juga pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikanlah Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Kiai Haji Samanhudi dan N.M. Tirto Adi Suryo di Solo. Tujuannya yaitu melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Nah, pada saat itu, pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Nah, dalam kongres di Surabaya pada tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Nah, dimaksudkan agar kegiatan organisasi ini lebih terbuka ke bidang-bidang lainnya, tidak hanya perdagangan ya. Nah, pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Sahid Cokro Aminoto. Nah, perjuangan SI ini sangat menarik ya, karena rakyat kegiatannya itu membela rakyat lagi. Nah, pada tahun 1915, jumlah anggota SI ini mencapai 800.000. Nah, pada tahun 1923, SI itu berubah menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Nah, tahun 1927 menetapkan tujuan mereka itu pergerakan secara jelas yaitu ingin Indonesia merdeka berlandaskan atau berasaskan Islam. Ya, ada Indi Sepatis atau disingkat menjadi IP, adalah partai politik pertama di Indonesia.
Kita bisa lihat gambar di sini ya, merupakan pendiri IPA yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Siapa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama ada Douwe Dekker, yang kedua ada Suwardi Suryadiningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ini Supatis dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Lalu pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Nah, dan ketika itu, Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Namun para tokoh ini sepatis menentang rencana tersebut. Suwardi Suryadiningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express dengan judul "Seandainya Aku Orang Belanda". Nah, Suwardi mengecam Belanda dan mengatakan bagaimana mungkin bangsa yang terjajah yaitu Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah atau Belanda. Nah, pemerintah Belanda saat itu sangat marah dengan sikap para tokoh indispatis. Nah, akhirnya Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat ini ditangkap dan dibuang ke Belanda. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia atau disingkat menjadi PI. Nah, semula bernama Indisch Vereniging. Nah, PI ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Belanda pada tahun 1908. Nah, tahun 1922, Indisch Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging dengan kegiatan utamanya yaitu politik. Pada tahun 1925 diubahlah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, mereka memiliki majalah yang bernama Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan utama dari PI yaitu mencapai Indonesia merdeka, lalu memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Nah, tokoh-tokoh PI sendiri ada Muhammad Hatta, Ali Sosro Amijoyo, Abdul Majid Djojoningrat, dan masih banyak lagi. Lalu pada tahun 1925 ini, PI secara tegas mengeluarkan pernyataan sikap dari arah perjuangan. Nah, pernyataan sikap atau manifesto itu sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat memengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Nah, gagasan pernyataan sikap pada tahun tersebut terrealisasi saat Sumpah Pemuda yang diiklankan pada 28 Oktober 1928. Nah, lalu ada Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Lalu Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri, yang kemudian dilanjutkan pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Nah, panitianya dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyopuspito, lalu susunannya atau panitianya ini mewakili wilayah seluruh Indonesia. Nah, tokoh-tokohnya seperti ada Sugondo dari PPPI, Joko Marsaid dari Jong Java, Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Amir Syarifuddin dari Jong Bataksbon, Sanduk dari Jong Celebes, lalu ada Laima dari Jong Ambon, Johan Muhcai dari Jong Islametan Bon, dan juga tokoh-tokoh dari daerah lainnya. Nah, Kongres kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 1928, diwakilkan oleh organisasi-organisasi tadi ya. Nah, keinginannya itu untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Nah, susunan kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi atau ditahan lagi. Lalu pada akhirnya 28 Oktober yaitu membacakan Sumpah Pemuda. Nah, yaitu berupa Ikrar Pemuda. Nah, beberapa keputusan penting pada Kongres kedua ini yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Oktober antara lain adanya Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, lalu menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, lalu menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Nah, yaitu direalisasikannya Indonesia Muda pada tahun 1930. Nah, yang berasaskan kebangsaan dan bertujuan Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan para tokoh pemuda tersebut.
Nah, lagu Indonesia Raya itu dilarang dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak lagi diperbolehkan. Nah, para tokoh pemuda menyiasati tekanan ini. Lalu pada Kongres di Yogyakarta, tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti dengan menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Nah, ini adalah salah satu tonggak paling besar dan paling bersejarah ya pada saat itu dengan adanya ikrar atau Sumpah Pemuda yang kita selalu peringati setiap tanggal 28 Oktober. Lalu selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, Partai Nasional Indonesia ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, tujuan dari PNI ini adalah Indonesia Merdeka dengan ideologi nasionalisme. Nah, PNI mengadakan kegiatan konkret atau kegiatan berkelanjutan baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Nah, organisasi ini terbuka ya dan sangat revolusioner, artinya terbarukan, sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Nah, pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda pada saat itu, sehingga para tokoh PNI ini ditangkap dan diadili pada tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata diadili di Belanda. Lalu pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan sangat terkenal dan diberi judul Indonesia Menggugat pada saat itu. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Pada tahun 1931, PNI dibubarkan. Selanjutnya, Sartono membentuk Partindo. Adapun Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Boven di Gul, Papua. Nah, selain 5 organisasi sebelumnya, kalian dapat menemukan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional. Nah, sebagai contohnya ada pada tahun 1935, berdiri Parindra yaitu Partai Indonesia Raya dengan beberapa tokoh seperti M. Husni Tamrin, R. Soekardjo, dan lain-lain. Lalu ada Gerindo, Gerakan Indonesia yang didirikan di Jakarta pada bulan April 1937. Pemimpinnya adalah mantan pimpinan Partindo yang dibubarkan tahun 1937 seperti Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yamin, dan lain-lain. Lalu golongan nasionalisme mencoba menggunakan folksart sebagai media perjuangan nasional dengan tujuan memperkuat wakil-wakil bangsa Indonesia. Tahun 1930, Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Nah, pada tahun 1936, seorang anggota Folksart, Sutarjo, mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun. Nah, petisi ini kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutarjo. Nah, petisi tersebut ditolak Belanda dengan alasan bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka. Para pejuang pergerakan nasional itu merasa kecewa ya, dan tidak terlalu berharap kepada Folksart. Pada tahun 1939 dibentuklah federasi atau gabungan dari beberapa organisasi politik yang disebut Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, semboyan GAPI sendiri yang terkenal yaitu mengenai Indonesia Berparlemen. Sebelum pada akhir pembelajaran, mari kita tebak terlebih dahulu gambar yang ada di sebelah ibu. Nah, gambar ini merupakan tokoh atau pahlawan yang berada di organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi apakah itu? Silahkan tebak ya. Kesimpulannya, untuk materi ini yaitu para penggerak organisasi modern pada masa pergerakan nasional merupakan para pemuda dan juga pelajar yang memiliki semangat juang untuk membangun bangsa atau negaranya. Nah, dan kalian sebagai generasi muda patut mencontoh semangat para pemuda atau para pahlawan ini ya. Mulai dari sendiri dan juga semangat belajar kalian di tengah pandemi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi telah tersampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup kelas yang telah disediakan atau melalui Google Classroom. Untuk penugasan akan diberitahukan bentuknya yaitu teka-teki silang seperti ini melalui Google Classroom atau WhatsApp group lagi ya. Bentuk tugasnya seperti itu, dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Jangan lupa pelajari terlebih dahulu ya. Nah, tetap jaga kesehatan kalian, lalu selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.